Tadi menarik ini saya baca apa itu dalilnya. Jadi hukuman iblis itu seperti apa ya? Karena tertulis di situ, jangan lari dia yang baru bertobat, bla bla bla, nanti terkena hukuman iblis. Hukuman iblis itu seperti apa contohnya ya? Artinya udah tadi ya, yang kayak ketakutan, kecemasan, cemburu, itu hukuman iblis. Kayak mungkin Bapak pernah merasakan sesuatu, terus coba bisa dibuka kembali anunya, coba kita kaji pelan-pelan dulu, dalilnya dulu, ayatnya dulu. Jangan coba kita sama-sama pahami dulu. Ya kan? Bisa tentang Timotius berapa tadi? Coba kalau saya bacakan mungkin akan berubah atau maknanya. Janganlah seorang yang baru bertobat, Anda baca di situ Pak ya. Agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Maksudnya yang terkena hukuman ini orang yang baru bertobat atau sang iblis? Yang kena hukuman itu yang baru bertobat dan sombong. Nah, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis, artinya kata bersambung. Maksudnya di sini mungkin hukuman yang dijatuhkan kepada iblis atau hukuman yang jatuh dari iblis. Coba yang mana yang tepat? Hukuman yang dijatuhkan kepada iblis, kalau memang iblis tidak punya kapasitas untuk menghukum, apakah ini bukan maksudnya hukuman yang dijatuhkan kepada iblis atau iblis yang menjatuhkan hukuman? Dua aja nih kemungkinannya ini. Coba dianalisa bagus. Jadi iblis itu mempengaruhi, bukan menjatuhi hukuman, tapi yang mempengaruhi itu akhirnya kita kayak mendapatkan hukuman ketakutan. Ya tadi saya bilang tadi, ketakutan, emosi, itu kan hukuman sebetulnya. Bukan hukuman itu Pak, bukan hukuman itu. Itu bukan hukuman, itu perasaan itu Pak, bukan. Justru dalam Islam itu kalau kita takut kepada Allah itu malah bagus. Kita akan bertobat, ya. Bukan hukuman itu. Itu kecemasan itu masuknya. Kecemasan itu perasaan. Maksudnya tadi, tapi mungkin kita sadar nggak sadar, sering kita melakukan ketakutan, seperti kayak corona nih, kita takut kapan, itu ketakutan sebetulnya. Saya tidak takut, saya corona Pak, saya nggak takut corona kalau corona. Ya maksudnya gambarannya mungkin gambaran kecilnya. Coba cari gambaran lain lah, jangan perasaan yang dipakai karena namanya hukuman itu, mana kita tahu perasaan orang ya kan, orang ini takut atau tidak, mana kita tahu. Oke, orang ini cemas atau tidak, kita kan nggak tahu Pak. Coba cari analogi lain lah, kalau untuk mengartikan ayat ini, kalau bahasa ketakutan itu bukan perasaan dari iblis, itu manusiawi itu. Orang banyak bisa takut. Seperti saya jelaskan tadi, ini kan semua pada pasti ada sekolah. Makanya pertanyaan saya begini Pak, ini hukuman yang dijatuhkan kepada iblis, apa iblis yang menjatuhkan hukuman? Kalau iblis yang punya menjatuhkan hukuman, berarti ada yang tidak beres di sini kok. Apa kapasitasnya iblis menjatuhkan hukuman ke orang? Coba dipahami dulu. Saya bantu untuk menganalisa, ya kan? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, kita baca Pak ya. Jangan dia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Pertanyaannya cuma dua. Apakah iblis yang kena hukuman atau iblis yang menghukum? Dua-duanya salah sih. Oh berarti kalau gitu kitabnya yang salah penulisannya. Coba baca bagus-bagus. Kena hukuman iblis. Apakah akan kena hukuman seperti hukuman yang dijatuhkan kepada iblis atau iblis yang menghukum? Ini dari pendapat saya ya, tapi ya terserah. Kalau kan sudah dikatakan iblis menghukum. Cara hukuman itu bukan yang berarti, kan tadi saya jelasin, itu yang ada di dunia, bukan yang nanti di surga. Kalau Tuhan yang menghukumnya nanti pas kita udah meninggal, ibarat kata, ini pas kita masih hidup kita dihukum. Saya itu ya tanya begini, apakah iblis punya kapasitas untuk menghukum dulu? Apakah dia punya kapasitas? Menghukum nggak ada. Hukum mungkin mempengaruhi kali yang benar itu. Iya, mempengaruhi. Jadi kalau kita sebagai manusia kan kita merasa dihukum sebetulnya. Kita dipengaruhi, kita merasa dihukum. Ketakutan itu kan hukuman. Mungkin sudah saya bilang tadi Pak, jangan bawa perasaan. Enggak. Jadi memang bukan. Ya itu tadi yang menjadi seperti cerita Kain dan Habel kan. Dia cemburu, dia ini kan mempengaruhi hukumannya, dia cemburu, ada akhirnya sampai membunuh. Banyak orang karena cemburu membunuh, itu hukuman. Oke.
Tapi bukan karena Sah-sah aja cemburu lah dia kalau itu. dihukum, karena membunuhnya dia dihukum, Pak. Jadi tolong dibedakan di situ. Jangan bilang karena cemburu. Ya, Jadi pendapat masing-masing kali ya. nah, saya cuma kalau belajar mengarahkan kita untuk berpikir secara logis satu persatu ayat per ayat. Kan saya tidak menyalahkan dalam ayat ini, cuma ada penjelasannya tadi yang saya rasa kurang tepat, yang mengatakan kekerasan ini itu adalah bentuk hukuman. Terus kalau itu dari bentuk hukuman dari siapa itu? Apakah dari iblis atau dari siapa itu hukuman seperti itu? bukan hukuman di sini bukan berarti hukuman ya tadi nanti kembali ke perasaan sifat lagi ya. Ya memang ya aku yakin semua orang mengalami deh yang namanya Ya, pertanyaannya kita sepertinya begini, sederhananya begini. Apakah iblis punya kapasitas untuk menjatuhkan hukuman ke manusia yang baru bertobat? iblis tidak bisa menghukum. Artinya dia tidak punya kapasitas ya. Ah, Nah, berarti ada di ayat itu tadi mungkin ada yang perlu diperbaiki, tidak ada kapasitas iblis yang menghukum. Terus dijatuhi hukuman iblis itu maksudnya apa, kan? Dan kena hukuman iblis. Apakah hukuman yang seperti dijatuhkan kepada iblis? Nanti udah jelasin ya, tapi mungkin itu dari pendapat saya. Tapi kalau emang merasa tidak cocok, ya aku nggak bisa jawab lagi. Kan kita ini diskusi aja ini, bukan ranah debat ya kan. Artinya berpikir logis kita sama-sama ini. Saya kalau memang Oke, Bang Daeng, mungkin sepertinya Pak Yesua ini tidak bisa menjabarkan ya. Mungkin pertanyaan yang lain aja. lanjut, moderator lanjut. Silakan Oke, lagi. siapa lagi yang mau bertanya? Atau Pak Yesua mau bertanya ke Muslim atau ke Yahudi? Aku boleh nanya lagi nih. Boleh. Ini tadi sebelum ini yang masalah ini tadi penghukuman iblis ini. Hukuman iblis sudah ditutup. Sudah ditutup. Mau cecah pertanyaan itu saya itu. Iya, jadi saya kata aja itu, jadi jangan ada exegesis mandiri ya. Kasihan nanti Kaisar Pale nanti angkat bicara bahaya. Silakan. Katanya tadi kan Kaisar ini jawab tadi sehubungan dengan hukuman iblis tadi itu. Iya, itu udah di-cut aja itu. Oke lah. Oke. Pertanyaan yang lain aja Pak Udin. Masalah yang lain aja pertanyaannya. Sehubungan yang tadi itu loh, maksud saya itu bentuk hukuman iblis. Saya mau korelasikan dengan kan ada video beredar itu kan iblis yang mencabut nyawa Bunda Maria. Apakah itu salah satu bentuk dari hukuman iblis? Nah, saya menurut pendapat usia tadi itu ada korelasinya itu. Nah, silakan Pak Osya. Apa tadi? Iblis mencabut? Dan tadi membicarakan masalah penghukuman iblis, apakah pencabutan nyawa itu salah satu bagian daripada penghukuman iblis itu? Nah, menurut pendeta Bulu itu yang mencabut nyawa Bunda Maria itu iblis katanya. Itu mungkin kali ya, salah satu memang iblis itu mungkin. Bukan iblis, setan katanya. Iblis atau setan kali ya kalau itu ya. Setan. Kalau setan itu kan ibarat kata kayak mungkin sering melihat film-film kali ya, itu seperti itu kali lah modelnya. Tapi kalau iblis yang di sini ini kan lebih cenderung yang soft ya, nggak kelihatan halus, tapi dia mempengaruhi terus gitu. Kalau dia Iya. Berarti yang mencabut nyawa itu setan berarti ya? Kalau setan ya roh jahat biasanya kan karena sudah kita punya ikatan darah ya, kita punya perjanjian sama dia. Akhirnya dia mengambil karena kan kita dengan setan. Tapi kalau kita bicara dengan iblis ya, itu ya yang berarti termasuk yang mencabut nyawa Yesus juga setan ya? Enggak ada sih tulisannya di situ yang cabut nyawa Yesus setan, enggak ada. Tidak ada kalau itu Yesus menyerahkan nyawanya bukan dicabut ya. Belum pernah dengar sih ada kayak gitu. Iblis lagi pula, iblisnya juga pas waktu prosesi penyalipan nggak ada di situ ya. Oke, Nggak ada terima kasih. nggak ada sama sekali ceritanya di situ. Iya, terima kasih Pak Hosya. Silakan Pak Hosya kalau mau bertanya kepada Muslim atau ke Yahudi silakan.
ada sih pertanyaan, tapi ya ini biasa aja sih. Aku Iya, pernah nggak apa-apa. dengar, aku pernah dengar dalam Islam bahwa pada saat hari akhir nanti Dajjal akan dibunuh ya. Ya, Ya, Terus tanya saya sekarang versi dalam Islam itu kiamat itu manusia habis semua atau manusia masih ada? oke. Silakan Maksudnya, buat Fungsi Muslim. Dajjal ini buat apa dibunuh juga? Kan nanti juga pasti ke neraka juga gitu. ya, silakan siapa yang mau menjawab dari Muslim? Dari Apa Muslim, tadi Pak. Pertanyaannya diulang, Pak. Oh iya, pertanyaan saya kan tadi kan dalam saat kiamat itu berarti hari akhir kan? ya. Terakhir. Ya benar kan ya? Nanti Dajjal akan dibunuh dibunuh lah ibarat kata Dajjal. Nah, yang pertanyaan aku, Dajjalnya manusia akhir nanti manusia masih tetap ada atau manusia sudah nggak ada semua? Nah, kalau manusia udah nggak ada semua, Dajjal dibunuh juga buat apa? Maksudnya kan ada nggak ada, tetap aja nanti pasti mati juga. Kita tahu memang dia nggak akan mati. Buat Oke, Dajjal itu kan ada karena buat manusia gitu kan, untuk mempengaruhi kan. Oke, saya mengerti. Jadi di dalam Islam itu kalau tidak salah ada 5 makhluk yang dipanjangkan umurnya tanpa mendekati hari kiamat. Yaitu pertama malaikat, yang kedua iblis, yang ketiga itu Dajjal, yang keempat itu Isa Al-Masih, yang kelima Allah yang dan manusia itu makhluk Allah yang dijanjikan dipanjangkan umurnya sampai mendekati hari kiamat. Kalau yang saya dengar dan yang kami yakini umat Islam bahwa sampainya hari kiamat itu akan tetap ada manusia yang hidup meskipun Dajjal sudah dibunuh oleh Isa. Dalam beberapa tahun yang jelasnya turunnya Nabi Isa itu adalah pertanda akan dekatnya hari kiamat. Ketika Nabi Isa itu kedua kalinya di Taman kalau nanti di Utara Putih, Masjid Utara Putih. Nah, itu hanya pertanda akan dekatnya hari kiamat, sebelum kiamat. Sampai Nabi Isa meninggal secara formal. Ya, itu belum. Kaisar Palen noise tuh suaranya. Jadi seperti itu Pak Hosea bahwa setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, tidak lama kemudian Nabi Isa pun meninggal juga normal sebagai manusia. Nah, setelah itu baru datangnya hari kiamat. Masih ada fase setelah itu, masih ada fase setelah Nabi Isa meninggal. Begitu Pak. Iya. Enggak, aku yang pertanyaan aku fungsinya Dajjal dibunuh ini kan maksudnya dia dibunuh nggak dibunuh pasti kan ke neraka juga kan? Nggak mungkin ini maksudnya ini kiamat nih. Ya. Akhirnya nih, akhirnya. Oh, berarti saya pertajam ya pertanyaannya. Kenapa Dajjal dibunuh? Padahal nanti kiamat hancur semua dunia gitu kan? Maksudnya Pak, terus dia dibunuh juga kan ke neraka juga? Dibunuh nggak dibunuh? Iya. Karena memang sudah paham, karena memang sudah ditugaskan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Mau itu besok baru kiamat, mau itu Dajjal masuk neraka atau masuk surga. Yang jelasnya tugasnya Nabi Isa itu salah satu tugasnya Nabi Isa untuk turun kedua kali itu adalah pertama mematahkan salib, yang kedua membunuh babi, yang ketiga membunuh Dajjal. Itulah tugasnya Nabi Isa. Nah, saya tambahin lagi dan ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, itu syariatnya adalah itu. Ya. Maksud saya kok kondisinya ke arah Dajjalnya sih. Dajjalnya nanti ya setelah dibunuh gimana gitu? Ya itu urusan Apakah Allah. dia maksudnya kalau dia dibunuh atau nggak dibunuh? Gini, Pak Daeng mungkin ada kebetulan ada dari syariat. Siapa tahu bisa nambahin Pak Sera atau Pak Ibrahim atau Pak Moto. Oh ya, ada Tuan Moto di sini, silakan Tuan Moto. Ada Tuan Moto. Aki Moto, tolong ditambahin dulu karena sepengetahuan saya seperti itu bahwa tugasnya Nabi Isa turunkan kedua kali ya kan. Ya. Satunya adalah membunuh Dajjal. Pertanyaan dia kan kenapa harus dibunuh, toh nanti masuk neraka juga atau tidak? Kan itu intinya. Itu maksudnya kan. Nah, kenapa harus dibunuh? Karena tugasnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal.